Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 bulan Maret 2020, kurang lebih pukul 10 lewat 15 menit. Alhamdulillah kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran daring kelas 6C yang kita laksanakan menggunakan aplikasi Cisco Webex Meeting. Kegiatan pembelajaran daring atau online ini anak-anakku kita lakukan dikarenakan kita tahu semua bahwa negara kita khususnya Kota Tarakan kita mencegah penyebaran COVID-19, penyebaran virus corona, sehingga anak-anak dianjurkan untuk tetap belajar di rumah. Dan pada hari ini anak-anakku, kita pertemuan hari ini materinya yang pertama adalah materi makna persatuan dan kesatuan dalam semboyan negara Republik Indonesia. Untuk materi kedua nanti adalah materi faktual yang berisi tentang virus corona, supaya setiap pertemuan materi virus corona akan Bapak selalu sampaikan berulang-ulang untuk sama-sama kita mengingatkan pada diri kita untuk bagaimana pencegahan atau pengenalan virus tersebut. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran daring ini, yang pertama nanti akan Bapak sampaikan materi tentang makna persatuan dan kesatuan, dilanjutkan dengan pencegahan virus corona. Setelah itu nanti kegiatan diskusi. Ya anak-anakku ya, nanti kegiatan diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti diperhatikan di layar utama, nanti materi akan Bapak bagikan. Silakan nanti kalian perhatikan baik-baik. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai kegiatan kita. Nanti Bapak sebentar akan sharekan materinya. Tunggu dulu sebentar. Ya, masih Bapak setting dulu. Bentar, sepertinya ada. Oke, baik. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat di tampilan masing-masing. Oh, sepertinya putus lagi. Ya, baik. Ini tampilannya. Baik, terlihat di tampilan menu utama. Ya. Bapak buka dulu materinya. Masih proses. Ya, baik anak-anakku. Sudah terlihat ya, harapannya semua terlihat. Jika tidak terlihat, boleh aktifkan mikrofonnya. Maaf Pak, belum terlihat. Nah, kalau sudah ya diperhatikan saja. Baik. Baik anak-anakku, makna persatuan dan kesatuan itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Meskipun kita belajar jarak jauh, tapi mohon untuk bisa memperhatikan dengan baik. Nah, sekarang di tampilan yang Bapak bagikan, terlihat ya, ada sebuah gambar. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kemarin hari Sabtu, kita sudah mempelajari tentang modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, makanya ini Bapak munculkan gambar. Ada beberapa orang yang menggunakan teknologi. Kalau kita perhatikan, seperti yang kita laksanakan hari ini juga sama menggunakan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi di masyarakat, kemarin kita sudah bahas salah satu dampak positifnya adalah
kita bisa saling bertukar informasi, kita bisa saling berkomunikasi seperti kegiatan yang terlihat di gambar. Dengan adanya kita bertukar informasi, saling memberi kabar misalnya seperti ini juga akan berdampak pada persatuan dan kesatuan, di mana satu orang dengan yang lain meskipun jauh, tapi masih bisa terhubung seperti yang kita lakukan. Ini masih kita terhubung, sehingga apa yang kita pelajari ini adalah bagian dari makna persatuan dan kesatuan yang akan kita coba bahas pada hari ini. Sekarang perhatikan video berikut untuk memperjelas peran teknologi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, tadi ada video pengantar awal. Di situ kita bisa melihat anak-anakku ya, ternyata teknologi informasi dan komunikasi yang berada di tengah-tengah kita, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya juga, bahwa hal itu bisa memiliki dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Tadi dijelaskan di video tadi, ada dampak positifnya, yaitu kita bisa terhubung satu sama lain, bisa mencari informasi. Tapi di samping sisi, dampak negatif juga bisa banyak dampak yang terjadi. Misalnya berita-berita yang tidak benar keberadaannya, misalnya hoax yang sering kita lihat di sosial media, banyak dibagikan begitu anak-anakku semua. Baik anak-anakku, jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, ini membuat masyarakat tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun satu sama lain bisa terhubung. Jadi di situ ada persatuan, ada kesatuan, dan hal ini yang akan kita pelajari pada materi utama hari ini, yaitu di mana kita akan mempelajari, kita akan menelaah persatuan, apa arti persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Ruang lingkup kita memahami persatuan dan kesatuan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak-anakku ya, beserta dampak-dampaknya nanti yang mengiringi. Selanjutnya, baik, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang kita pelajari hari ini. Jadi, apa sesungguhnya arti dari kata persatuan dan kesatuan? Kita sudah sering mendengar kata persatuan. Begitu juga kesatuan. Sesungguhnya apa arti dari dua makna ini? Nah, kalau kita perhatikan, ya, negara kita Indonesia mempunyai lambang Garuda Pancasila, di mana dalam lambang Garuda Pancasila terdapat sebuah semboyan yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Apa kaitannya dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa kita? Perhatikan paragraf pertama. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Satu, namanya satu artinya utuh, tidak bisa dipecah. Arti makna sederhananya adalah utuh dan tidak terpecah. Itu namanya satu. Nah, kata persatuan itu bisa diartikan
sebagai perkumpulan dari berbagai hal. Perkumpulan, kalau namanya perkumpulan artinya lebih dari satu di bangsa kita dan dijadikan menjadi satu. Ya, banyak perkumpulan tapi dijadikan menjadi satu, itu namanya persatuan. Contoh, masyarakat Indonesia memiliki banyak suku, berbagai macam perkumpulan suku, perkumpulan agama, perkumpulan ras, organisasi, perbedaan warna kulit. Itu adalah banyak keragaman. Dan itu semua dari Sabang sampai Merauke dijadikan satu. Nah, itulah makna dari kata persatuan. Sedangkan apa itu kesatuan? Apa itu kesatuan? Perhatikan. Sama, tapi lebih kepada hasilnya. Hasil dari perkumpulan tadi menjadi satu, itu namanya kesatuan. Jadi kalau persatuan itu sebagai perkumpulannya yang dijadikan satu, hasilnya adalah kesatuan. Dan persatuan dan kesatuan ini tentu biasanya saling terkait, namanya perkumpulan dijadikan satu hasilnya, maka memiliki makna persatuan dan kesatuan itu adalah bersatunya beraneka ragam suku bangsa. Kita kenal banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebut saja di Kalimantan, ada Dayak. Dayak aja banyak sekali anak-anakku sekalian ya. Berbagai macam daerah yang ada di Pulau Kalimantan. Ada suku Tidung, ada suku Banjar. Ya, belum lagi nanti di Jawa, Sumatera, Papua dan pulau-pulau yang lain. Beraneka ragam tersebut dijadikan menjadi kesatuan. Itulah yang dimaksud dari makna persatuan dan kesatuan. Atau juga persatuan dan kesatuan bangsa bisa dimaknai sebagai persatuan bangsa dan negara yang menduduki wilayah. Karena konteksnya kita adalah negara Indonesia, maka persatuan tadi berada di wilayah Indonesia. Artinya karena kita tinggal di Indonesia, maka dimaknai sebagai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai, buat apa adanya persatuan yang berbeda keanekaragaman budaya suku yang banyak tadi? Kenapa perlu adanya persatuan? Ini dalam rangka tujuannya adalah mencapai kehidupan yang bebas dan menjadikan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kalau merdeka, lihat saja sejarah perkembangan Indonesia ketika sebelum merdeka. Terpecah belah kan? Dengan adanya persatuan dan kesatuan, negara kita sudah merdeka. Tinggal mari kita jadikan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat tentunya. Ini harapannya kita anak-anakku semua ya. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting. Apalagi kalau kita lihat gambarnya ini, ini kan bisa diartikan sebagai beragamnya suku budaya bangsa berpegangan tangan. Disinilah terdapat nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan, apalagi kita tahu kepulauan jaraknya satu dengan yang lain sangat jauh, terpisah oleh laut. Secara geografis negara kita terpisah. Makanya memiliki keragaman budaya. Agama, kita tahu sendiri ada 6 agama yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia: Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu. Banyak sekali keragaman suku bangsa, bahasa, serta adat istiadat. Ini tentu kalau banyaknya perbedaan keragaman ini dibiarkan, tidak diikat, sesuatu yang menjadi pengikat tentu akan menjadi pemecah bangsa. Tetapi para pendiri bangsa kita sudah berpikir jauh-jauh hari. Mereka harus terikat. Mereka harus terikat satu sama lain. Mengapa terikat? Karena sesungguhnya kita juga memiliki kesamaan-kesamaan antara daerah satu dan yang lain. Di mana kesamaan itu dan keterikatan itu pernah dulu di zaman nenek moyang kita.
pada zaman nenek moyang kita, zaman kerajaan, sebelum Indonesia merdeka jauh sebelumnya, ditulis oleh salah satu ahli penulis kitab, penulis buku zaman kerajaan Majapahit yang bernama Empu Tantular, seorang ahli yang disuruh, yang diberikan amanat oleh kerajaan Majapahit untuk menyusun sebuah buku. Nama bukunya adalah Kitab Sutasoma, di mana di dalam kitab buku Sutasoma tersebut, di dalamnya berisi istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kata Bhinneka Tunggal Ika diambil jauh sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa mengambil sejarah pada kerajaan dulu, diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, mengambil kata Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya? Bhinneka Tunggal Ika berarti dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular pada saat zaman kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh. Berbeda tapi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika sekarang dan sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 45, istilah Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan bangsa kita Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia yang terdapat di dalam burung Garuda. Mengapa perlu ada pengikat Bhinneka Tunggal Ika? Ini tujuannya dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang banyak keragamannya itu mengingat terus bahwa persatuan dan kesatuan itu sungguhlah sangat penting untuk menjadikan bangsa yang utuh dan berdaulat, bangsa yang merdeka yang berdaulat. Jadi itu tujuannya. Bayangkan kalau tidak ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu ini, bisa jadi pulau satu dengan yang lain memiliki pandangan yang berbeda-beda sehingga mereka bisa pecah keluar dari NKRI. Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang negara kita masih memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia masih terus mempertahankan persatuan dan kesatuan. Apalagi zaman sekarang mengalami banyak perubahan di dunia ini. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sampai sekarang ini masih, meskipun diambil dari zaman kerajaan jauh beberapa puluh tahun, ratusan tahun yang lalu, tetapi tetap masih sesuai dengan zaman modern sekarang ini. Bahkan negara-negara lain itu mengakui, oh ternyata Indonesia meskipun banyak pulau, banyak keanekaragaman yang di dalamnya terdapat di masyarakat, negara lain mengakui ternyata itulah kelebihan negara kita Indonesia. Negara kita, masyarakat kita masih tetap bersatu dengan perbedaan-perbedaan yang ada tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi itu anak-anakku, pentingnya kita belajar materi hari ini. Sekali lagi kita belajar bukan untuk dalam rangka karena ada ujian. Nah kalau ujian ditiadakan nanti bisa-bisa tidak belajar. Tetapi niatkan kita belajar itu sebagai bekal informasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi materinya ini sangat baik, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan anakku tetap semangat untuk lebih memperjelas apa yang Bapak sampaikan materinya tadi. Perhatikan video berikut mengenai pentingnya memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan diperhatikan.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Baik anak-anakku, itulah tadi video mengenai pentingnya memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Jika nanti ada pertanyaan, nanti ketika saat diskusi nanti silakan ditanyakan ya. Sekarang Bapak lanjutkan dulu. Selanjutnya Bapak akan berikan video lanjutan masih berkaitan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan. Silakan simak baik-baik video berikut. Baik, itulah tadi. Saya Indonesia, saya Pancasila. Bhinneka itu kita. Itu adalah kalimat-kalimat penyemangat ya, anak-anakku semua. Baik anak-anakku, demikian tadi materi yang pertama. Bagaimana kita belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Jadi apa yang kita pelajari harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk materi faktual yang kedua anak-anakku berkaitan dengan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona yang ada di Indonesia dan negara-negara di dunia bahkan. Bahwa di mana penyakit ini luar biasa. Banyak korban yang meninggal, banyak orang-orang yang dirawat, diisolasi dengan jumlah yang sangat banyak. Termasuk di negara kita Indonesia, maka materi ini adalah materi pelengkap dalam setiap pertemuan supaya anak-anakku menjadi saksi pada tahun ini 2020 negara kita Indonesia bahkan dunia internasional menghadapi musuh yang tidak kelihatan COVID-19. Kita belajar sama-sama, kita belajar mengenal virus ini, belajar mencegah agar anak-anakku bisa memahami dengan baik
sehingga virus ini akan berhenti penyebarannya. Jadi anak-anakku, tetap pesan Bapak dan pesan kita semua, tetaplah berada di dalam rumah, kecuali ada aktivitas yang sangat penting untuk keluar rumah, silakan dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Jangan bermain di luar, jangan pelajari baik-baik materi COVID-19 ini. Ada beberapa materi yang sudah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Di dalam tampilan kalian ada banyak materi yang sudah Bapak siapkan, tetapi tidak semua Bapak akan berikan hari ini. Bapak akan berikan pada pertemuan yang lebih lanjut. Bapak akan putarkan beberapa materi saja untuk kita pelajari, untuk pengetahuan kita. Bapak akan buka video yang pertama mengenai awal mula wabah corona. Perhatikan video baik-baik ini untuk menambah wawasan kita. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Ya, anak-anak, video pertama mengenai bagaimana asal mula wabah corona ini sampai bisa menyebar ke banyak negara di dunia. Setelah kita mempelajari asal mula corona, mari kita belajar bagaimana cara pencegahan virus ini. Perhatikan video berikut untuk bisa memahami bagaimana cara pencegahan anti penyebaran virus corona berikut. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer.
Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Baik anak-anak, itu tadi ya video tentang pencegahan virus corona. Sebentar, laptop Bapak baterainya mau habis. Bapak charger dulu. Sebelum Bapak lanjutkan, persiapkan pertanyaan. Jika ada yang mau didiskusikan, sambil Bapak mengetes baterai Bapak ya. Habis baterai Bapak sebentar, Bapak pindah ke ruangan sebelah. Silakan kalau ada pertanyaan sambil disiapkan dulu. Bisa kirim pesan ke chat kalau ada pertanyaan ya. Maaf, Bapak pindah tempat dulu. Iklan dulu. Habis baterainya. Oke, tersambung sudah. Baik anak-anakku semua, itu tadi ya materi pertama mengenai makna persatuan dan kesatuan. Dilanjutkan dengan materi tentang virus corona sebagai informasi buat kita semua. Selanjutnya anak-anakku, kita lanjutkan dengan forum diskusi. Jika ada pertanyaan boleh angkat tangan atau langsung mengaktifkan mikrofonnya boleh. Silakan kalau ada mau yang ditanyakan. Ada pertanyaan? Sabel, Mirza, Harisma, boleh sambil mengaktifkan video ya. Ini lagi sedang kita rekam dokumentasi kita hari ini. Silakan aktifkan videonya ya. Sambil memikirkan jika ada pertanyaan, boleh di chat. Bapak sebentar akan bagikan absen untuk hari ini. Bapak bagikan linknya. Sebentar Bapak bagikan di kolom chat. Ya, baik anak-anakku. Untuk absen boleh dilihat di kolom chat yang berwarna biru. Bit.ly absen kelas 6C itu silakan diklik saja. Silakan isi absennya.
Kalau sudah absen, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya ya. Silakan isi absen dulu. Ya, halo Dirli. Apa kabar? Sudah bergabung, ada Mawar. Bagus, alhamdulillah. Ajak teman-teman yang lain ya, semakin banyak yang hadir dalam setiap pertemuan, tentu kita akan lebih semangat lagi dalam belajar ya anak-anakku semua ya. Materinya, sebentar. Materinya, kalau tanggal sekarang tanggal 30 ya. Materinya silakan nanti ketik makna persatuan dan kesatuan. Ya. Makna persatuan dan kesatuan materi hari ini. Silakan yang baru bergabung bisa langsung boleh absen. Tanggal 30 bulan 3. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih sambil forum diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di chat. Mau bertanya tentang materi utama persatuan dan kesatuan, atau mau bertanya tentang materi tentang virus corona. Boleh dengan cara mengangkat tangan dulu dan silakan ditanyakan ya. Yang belum absen silakan absen dulu. Isi sesuai dengan pertanyaan yang ada, yang link yang Bapak bagikan. Pak, kalau sudah pencet dibawa kemana? Di tulisan paling bawah absen ada tulis submit ya, submit. Silakan klik saja submit. Kalau sudah diklik maka sudah absen. Silakan yang belum absen, absen dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Sabel? Harisma? Kalau ada video boleh dibuka videonya ya. Pak. Ya. Paham yuk materinya yuk. Ya Pak. Tentang persatuan dan kesatuan. Pak, saya ada mau tanyakan Pak. Ya Harisma silakan. Silakan. Bhinneka Tunggal Ika itu Pak berarti bahasa kuno kerajaan dulu ya Pak? Iya, bahasa, bisa dibilang bahasa kunonya Jawa lah saat itu ya, pada kerajaan Majapahit. Iya, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau artinya sudah jelas ya. Bhinneka artinya apa Risma? Apa tadi? Bhinneka artinya apa yuk? Artinya berbeda-beda. Kalau diartikan satu-satu, bhinneka berbeda-beda. Tunggal itu artinya apa tunggal tadi? Satu ya.
satu yang utuh. Ika itu artinya ya itu. Jadi berbeda-beda tetap satu dan kesatuan. Tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan mengangkat tangan. Silakan. Bisa juga di kolom chat. Ya. Boleh ditanyakan materi tentang persatuan dan kesatuan. Sementara ini sehat-sehat aja semua ya di rumah ya. Sebentar, Bapak mau tanya sama si A. Assalamualaikum A. Silakan bicara A. Sepertinya tidak mau bicara yang A ini ya. Tidak apa-apa bicara. Bentar ya, Bapak cek absennya. Siapa aja yang sudah absen nanti Bapak sampaikan. Di sini Bapak bisa memantau siapa aja yang sudah absen. Baik, Bapak bacakan ya yang sudah absen ya. Yang sudah absen ada Mirza, Salsabila, Fitri, Dirli, Ayu, Nur Aziza, Harisma, Tahir, Mawar, dan Fadilah. Sudah ada berapa ini? Ada 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang A ini siapa ini? Sudah absen belum yang A ini? Silakan. Sebelum nanti kalau Bapak sudah akhiri nggak bisa absen lagi sudah ya. Baik, Bapak ingin menyapa Mawar nih. Assalamualaikum Mawar. Silakan bicara, jangan malu-malu ya. Kita kalau tidak ada pertanyaan kita saling menyapa dulu. Halo Mawar, jangan ditutupin mikrofonnya Mawar. Halo Mawar. Iya Pak. Iya, jangan ditutup dulu. Bapak kan mau bicara. Mawar di mana rumahnya? Di Karangrejo. Karangrejo. Di rumah atau sering keluar nih? Jangan keluar-keluar rumah ya. Iya Pak. Iya, tetap di rumah. Jangan keluar-keluar dulu. Jaga kesehatannya ya Mawar ya. Iya Pak. Baik, Bapak ingin menyapa lagi Dirli nih. Assalamualaikum Dirli. Salam. Di mana Dirli? Di toko atau di rumah? Di rumah. Oh, enggak di warung? Enggak. Enggak ya. Pakai data atau wifi nih Dirli? Wifi. Wifi, iya alhamdulillah. Bapak bersyukur kalau kebanyakan menggunakan paket wifi supaya lebih nyaman ya. Kalau pakai data bisa cepat habis. Jadi yang pakai data jika khawatir pulsanya habis tidak apa-apa, tidak dilanjutkan. Tapi harapannya yang punya wifi tolong sampaikan ke teman-teman semua ya. Yang punya wifi tolong wajib ikuti kegiatan daring ini untuk kita bisa saling menyapa. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Sudah cukup jelas materi hari ini? Ya. Bapak ingin menyapa siapa ini ya? Halo Mirza. Assalamualaikum Mirza. Waalaikumsalam Pak. Videonya aktifin dong. Gelap Pak. Gelap. Di depan. Oh, ini 3 aja yang aktifin video. Mirza di mana nih? Di rumah Pak. Di rumah. Wifi kah Mirza? Iya Pak. Ya sudah, alhamdulillah ya. Jadi tidak masalah. Oke. Ini ada pertanyaan di chat. Pak, ada saya mau tanyakan tentang Webex ini. Ya, gimana Harisma? Boleh langsung pakai mikrofon aja Harisma biar didengar sama yang lain. Silakan Harisma. Pak, kalau misalnya kita chat pribadi sama teman, hostnya bisa tahu kah Pak? Tidak. Misalnya Bapak. Tidak, Bapak tidak tahu. Jangan khawatir. Jadi di Webex ini ada chat dengan grup semua yang tadi kita lakukan. Bisa juga kamu chat dengan Bapak. Bisa juga kamu chat satu sama lain. Yang chat sama teman itu privasi. Bapak tidak tahu. Aman. Tapi ingat ya, jangan membicarakan aib orang lain ya Harisma ya.
Nanti chat malah ngata-ngatain Bapak di belakang lagi. Aduh, bahaya ini. Nanti bergosip di Webex. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Jadi begini ya. Sambil setiap hari nanti Bapak berikan materi, nanti ada kuis ya. Sekali lagi nanti kuisnya nanti akan Bapak berikan. Yang penting sekarang download dulu aplikasinya. Aplikasinya namanya Quizzes. Bapak menggunakan Quizzes sebagai aplikasinya ya. Pernah Bapak gunakan di bulan Desember di semester 1. Seperti itu nanti. Ya. Kapan dilaksanakan? Quizzes itu Bapak laksanakan setelah kegiatan Webex. Misalnya hari ini Webex. Oke, Webex-nya selesai. Setelah selesai nanti dilanjutkan Quizzes. Tapi tidak hari ini. Karena materinya masih ada matematika, nanti masih ada bahasa Indonesia. Untuk hari ini adalah makna persatuan dan kesatuan tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah live selama 46 menit berjalan di rekaman Bapak. Setiap kegiatan pembelajaran akan Bapak rekam ya. Nanti akan Bapak share di YouTube Bapak. Nanti silakan kunjungi YouTube Bapak atau link yang Bapak berikan sebagai dokumentasi kita kegiatan kita setiap hari. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas anak-anakku semua ya? Ya, Bapak coba aktifkan audionya semua. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Bapak open mic semua, Bapak mic-nya Bapak buka semua ya. Nah, ada yang mau disampaikan? Boleh mau berbicara satu sama lain, boleh mau menyapa sebelum Bapak tutup Webex-nya. Baik. Kalau tidak ada, untuk kegiatan pertemuan hari ini, Aida baru datang. Halo, Assalamualaikum Aida. Ini sudah Bapak mau tutup Aida. Aida boleh absen dulu, boleh sebelum Bapak tutup ya. Chatnya mana tadi chatnya? Silakan. Wah, sudah ketutup banyak tadi nih. Yang belum absen, silakan buka chatnya dan klik link yang Bapak bagikan. Ya, silakan absen dulu bagi yang belum ya. Bapak cek dulu absennya. Ya, cukup hari ini anak-anakku ya. Kegiatan hari ini buat yang baru masuk Aida, besok insya Allah kita live lagi, kita online lagi, kurang lebih nanti antara jam 9 atau 10 nanti lihat saja di grup WA ya, informasi-informasi dari Bapak atau teman-teman ada di grup WA 6C. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Senin tanggal 30 bulan 3 2020 kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah join, sudah bergabung dalam kegiatan pembelajaran daring hari ini khusus kelas 6C. Bapak harapkan kalian tetap aktif mengikuti kegiatan pembelajaran daring atau online ini. Silakan kalian japri teman-teman yang tidak aktif, yang menurut kalian, oh ini kan punya wifi kok tidak aktif. Silakan ajak, siapa tahu, atau kamu telepon ya, siapa tahu dia tidak tahu informasinya. Dan tetap jaga kesehatan, selalu berada di dalam rumah, sering cuci tangan, kalau habis memegang fasilitas-fasilitas umum, jaga jarak satu sama lain, supaya kita terhindar dan kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Baik anak-anakku sekalian, silakan beristirahat di rumah, lakukan kegiatan hal-hal positif di dalam rumahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.